Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan memaparkan tentang tektonik lempeng sebagai bahan pertemuan untuk pertemuan kedua, ya. Kita langsung saja ya. Nah, ini ada buku, ya buku saya tentunya, Geologi Dasar untuk Teknik Sipil. Sayangnya tidak ada di Gramedia. Ya, saya cuma daftarkan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan Anda bisa cek di situ di perpustakaan daerah kalau tidak salah, ya. Nah, Anda bisa hubungi saya juga, tapi saya tidak menjual buku ya. Dan ini Anda bisa baca, ya. Baik, yang saya jelaskan pada pagi hari ini adalah struktur bumi. Jadi bumi itu terdiri dari beberapa lapisan, ya. Yang paling dalam adalah inner core, kemudian outer core, luarnya mantle, dan crust. Ya, kita hidup dan berada di crust atau di kerak bumi, ya. Di kerak bumi. Semua peradaban manusia, kehidupan manusia berada di kerak bumi. Jadi kenapa kita mesti mengetahui tentang struktur bumi? Karena pada dasarnya seluruh proses-proses yang terjadi di kerak bumi, seperti terjadinya gunung api, letusan gunung api, atau gelombang gempa, ya, itu dipengaruhi oleh apa yang terjadi pada mantel bumi. Jadi apa yang terjadi di kerak bumi itu dipengaruhi oleh apa yang terjadi di mantel bumi, itu kan, ya, ini mantel bumi. Nah, dan begitu pula terjadinya gravitasi dan medan magnetik pada bumi itu dipengaruhi oleh apa yang terjadi pada inner dan outer core. Jadi kita berada pada kerak, tetapi sesungguhnya pengaruhnya itu terjadi pada mantel dan inti bumi. Dan lapisan inti, mantel, dan kerak bumi itu memiliki lapisan yang berbeda-beda tipisnya, ya, atau tebalnya. Dan mengapa kita tahu bahwa seberapa tebal lapisan bumi, walaupun tentu tidak akan ada manusia yang pernah menuju ke inti bumi, walaupun saya pernah lihat film Hollywood mengisahkan tentang perjalanan ke inti bumi. Tapi pertanyaannya, tentu tidak akan pernah kita bisa menuju ke inti bumi. Namun pertanyaannya, mengapa kita bisa mengukur tebalnya? Itu pengetahuan manusia tentang tebal lapisan bumi itu didapatkan dari pengukuran geofisika, ya, baik itu pengukuran gelombang geserkah atau gelombang yang secara fisika diukur kecepatannya, dan tentunya dari situ kita bisa menentukan jarak, dan dari jarak kita akan bisa menentukan tebal. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini adalah yang berwarna orange, ini adalah continental crust, sementara yang biru adalah oceanic crust, ya, atau kerak benua nomor 1. Ini adalah kerak benua bahasa Indonesianya. Sedangkan yang biru ini adalah kerak samudra, ya. Ya, kalau berbicara kerak, saya ingat makanan kerak telur, ya. Oke, kerak benua. Jadi mengapa dibedakan kerak benua kerak samudra? Karena kita tahu bahwa, ya, mungkin lebih banyak bagian bumi yang merupakan samudra. Samudra artinya dia terendam air laut, ya.
yang begitu dalam ya, begitu dalam, mungkin sekitar 5.000 meter ya. Dan karena dia terendam, itu artinya dia tertekan. Ini air laut, ini batuan kerak, dia tertekan oleh massa daripada air laut. Olehnya itu, density atau kepadatan daripada kerak samudra tentu berbeda dengan kerak benua, walaupun sama-sama bagian daripada crust, ya, kerak bumi. Dia lebih tinggi, ya, dia lebih keras lah istilahnya. Sementara kerak benua, dia merupakan bagian daripada benua dan bukan lautan, ya. Namun kepadatannya lebih rendah, lebih kecil daripada kerak samudra. Tebalnya kerak benua adalah 30 sampai 65 km, ya. 30 km. Sementara kerak samudra lebih kecil, lebih tipis daripada itu. Ya. Jadi kira-kira sekitar 30 km tebalnya. Selain itu, kerak benua atau continental crust itu didominasi, ya, atau umumnya terdiri dari batuan-batuan felsic, ya, batuan-batuan asam yang memiliki atau tersusun dari potasium, sodium, potasium, aluminium, silika, ya. Dan contoh batuan pada kerak benua adalah granit, ya, umumnya granit. Sementara pada kerak samudra disusun oleh batuan-batuan mafic, ya. Nanti akan dijelaskan pada penjelasan batuan beku apa sih bedanya batuan mafic dan batuan felsic, batuan basa dan batuan asam, ya. Jadi dia batuan mafic atau batuan-batuan basalt, ya, umumnya dia basalt, kerak pada kerak samudra, ya. Jadi batuan mafic ini memiliki kandungan iron, magnesium, silika, ya. Kemudian di bawah dari kerak atau crust terdapat mantel, ya. Mantel yang paling atas namanya upper mantle ini, ya, upper mantle. Batas antara kerak dengan mantel disebut dengan Mohorovičić discontinuity, ya. Jadi Mohorovičić ini adalah geofisika, seismologis dia, ya, orang Kroasia namanya Andrija Mohorovičić yang pada tahun 1909 melakukan pengukuran gelombang seismik, ya, dan menemukan bahwa batas antara kerak dengan mantel itu merupakan sebuah garis discontinuity, ya. Dan pengukurannya adalah dengan mengukur gelombang P dan gelombang S, ya. Nanti detailnya kalau saudara mempelajari tentang gelombang gempa.
Dan Mohorovičić menemukan bahwa batas antara kerak dengan mantel pada kerak samudra itu kira-kira sekitar 10 km ya. Jadi tebalnya kerak samudra ternyata hanya 10 km. Baru kita dapatkan lagi mantel di bawahnya. Kemudian tebal daripada kerak benua atau continental crust itu sekitar 90 km ya, dengan tebal rata-rata sekitar 35 km. Jadi metode pengukuran daripada Mohorovičić ini ya tentu dia mengukur kecepatan gelombang, karena setiap massa batuan memiliki kecepatan rambat gelombang yang berbeda. Ya, kemudian dari teori refraksi kita bisa menemukan seberapa besar kecepatan gelombang pada batuan, dan dari kecepatan bisa menentukan jarak, dari jarak kita menentukan tebal. Prinsip dasarnya seperti itu ya. Dari P-wave-nya misalnya 7 km per detik ya. Nah, dari situ bisa menentukan jenis batuannya dan tebal lapisannya ya. Kemudian kalau kita berbicara tentang mantel itu ada dua ya. Ada upper mantle, ini uppernya, ini lower mantle. Nah, kalau kita bandingkan dengan crust atau kerak, mantle jauh lebih ductile ya, sementara kerak itu brittle, dia getas. Ya, kalau mantel bumi itu ductile, kenapa? Karena temperatur pada mantel bumi itu mulai menghangat, mulai panas ya, karena makin dekat dengan inti bumi. Sementara pada kerak bumi ya dia dingin ya, relatif dingin dibandingkan dengan mantel bumi. Mantel bumi tersusun dari batuan-batuan silika yang kaya akan besi dan magnesium ya. Kemudian di bawah daripada mantel bumi terdapat inti bumi ya. Inti bumi itu pun tersusun atas dua, yaitu outer atau inti luar dan inner, inti dalam. Batas antara mantel dengan inti bumi disebut dengan Gutenberg discontinuity ya. Nah, sedikit keterangan untuk mantel bumi. Jadi mantel bumi itu ya, dia padat tetapi dia ductile dan dia bisa mengalir ya. Material pada mantel bumi itu bisa mengalir, bisa flow dia. Dan karena aliran pada mantel bumi lah yang menyebabkan terjadinya pergerakan pada kerak bumi ya. Karena kerak bumi itu terpecah-pecah menjadi lempeng-lempeng atau tectonic plate, di mana lempeng-lempeng ini bergerak satu sama lain. Siapa yang menggerakkannya? Yang menggerakkannya adalah aliran daripada mantel bumi, karena mantel bumi itu viskositasnya tinggi ya. Jadi dia padat tetapi dia cair ya, agak ductile, agak bisa flow lah ya. Dan
sumber panas daripada mantel bumi itu menjadi pemanas bagi kerak bumi, sehingga pada kerak bumi kita bisa dapatkan material-material yang mengandung radioaktif, ya. Jadi mengapa ada radioaktif seperti uranium, thorium, potasium pada kerak bumi? Itu diakibatkan oleh proses pemanasan dari mantel bumi, ya. Nah, Gutenberg discontinuity itu ya tentu ditemukan oleh Benno Gutenberg tahun 1900-an, yang mana si Gutenberg ini melakukan pengukuran gelombang seismik, dan dia menemukan bahwa kecepatan dari permukaan bumi ke mantel bumi, kemudian masuk ke inti bumi, itu mengalami perubahan yang sangat signifikan kecepatannya. Kemudian Gutenberg mengatakan bahwa dengan analisis kecepatan gelombang, baik itu gelombang P dan S, maka dia menemukan bahwa tebal mantel bumi sekitar 2.885 km. Di bawahnya sudah bukan lagi mantel bumi, tetapi inti bumi, ya. Inti bumi itu sendiri terdiri atas outer dan core, yang menemukan adanya perbedaan antara inti luar dan inti dalam itu ditemukan oleh yang namanya Lehman, ya, Lehman-Bullen discontinuity. Lehman ini atau Inge Lehman, seorang seismologis Denmark yang tahun 1936 menemukan batas antara inti luar dan inti dalam bumi, ya, tentu dengan pengukuran gelombang gempa juga, ya. Bukan kita mengukur masuk ke dalam, ya, dia mengukur kecepatan gelombang gempa. Dan Lehman mengatakan bahwa inti bumi itu tersusun dari material besi dan nikel, ya. Ketebalan inti bumi, ya, untuk luarnya 2.270 km, sedangkan inti dalam jari-jarinya adalah 1.216 km, ya. Ya, hanya saja perlu saya tekankan bahwa ini pengukuran tahun 1900-an, dan keyakinan seismologis tentang material inti bumi, ya, mantel itu baru merupakan hasil asumsi atau teori, ya, karena pada kenyataannya belum ada pernah satupun alat yang bisa kita melakukan drilling untuk mengetahui material yang ada pada inti bumi, ya. Belum ada, ya, hanya asumsi dari kecepatan gelombang gempa, baik itu gelombang P dan juga gelombang S. Jadi ini semua teori, dan biasanya teori akan tervalidasi seiring dengan waktu, ya. Oke, kita lanjut ke lempeng tektonik. Jadi kerak bumi itu karena diakibatkan oleh pergerakan pada mantel bumi, kerak bumi yang tipis namun keras itu, ya, dia pecah-pecah, ya, retak-retak, dan retak-retak ini membentuk seperti
lempeng-lempeng yang kalau kita lihat pada gambar ini, dia membentuk seperti puzzle, ya, di mana puzzle-puzzle ini memiliki batas yang betul-betul fit, cocok dengan plat atau puzzle di sampingnya gitu. Kerak bumi ini terdiri atas kerak benua atau continental crust dan juga kerak samudra, ya. Kerak benua disebut juga sial. Sial itu kepanjangan dari silikon dan aluminium. Karena komposisi dari kerak benua itu umumnya silikon dan aluminium, ya, komposisi mineralnya. Sedangkan kerak samudra disebut juga sima, ya. Apa itu sima? Silikon dan magnesium, ya. Ini silikon dan aluminium, ini silikon dan magnesium. Dan kerak samudra karena dia sima, ya, dia lebih banyak batuan-batuan basah, mafic, basaltik. Sedangkan pada kerak benua itu felsic granitik, ya. Felsic, batuan asam, granitik. Jadi batuan granit dan batuan basalt. Jadi kalau kita mendapatkan batuan basalt di gunung misalnya atau di bukit, maka yakinlah bahwa dulunya dia berada di samudra. Batuan itu berada di samudra yang seiring waktu geologi yang sangat panjang, jutaan tahun dia mengalami pengangkatan sehingga muncul di permukaan. Ya, itu teorinya seperti itu, ya. Nah, kalau kita lihat lempeng tektonik ini, maka di bumi ini lempeng tektonik terbagi atas beberapa plat, ya. Yang kalau kita lihat di sini yang paling besar adalah plat North America, plat Amerika Utara, ya, di mana plat Amerika Utara ini terdiri, dia juga di situ ada plat Karibia kecil ini, ya. Kemudian plat atau lempeng Pasifik, lempeng Australia, lempeng Eurasia, di mana Indonesia satu bagian, umumnya Indonesia Barat dan Indonesia Tengah, itu merupakan bagian daripada lempeng Eurasia. Sedangkan Indonesia Timur, mulai dari Maluku, Papua, Nusa Tenggara, itu merupakan bagian daripada lempeng Australia, ya. Kemudian di sebelah utara timur, apa kalau utara timur, ya, timur laut, ya, itu adalah lempeng Filipina, ya. Kemudian Afrika sendiri itu merupakan lempeng Afrika, di mana dia berbatasan dengan lempeng Eurasia. Jadi Eurasia nyambung dengan ini, ya. Ini, ya, sambungannya ini, ya. Eurasia batasnya di Laut Mediterania, ya. Sedikit di tepi benua Afrika, ya. Kemudian ada juga lempeng Arabia, ya. Saudi Arabia itu sendiri merupakan
satu bagian dari lempeng. Kemudian yang paling terkenal adalah lempeng anak benua India. Ya, benua India, lempeng India, ya. Nah, kalau kerak samudra seperti ya lempeng Pasifik ya. Lempeng Pasifik itu adalah kerak samudra. Ya, jadi dia keras tapi dia tertindis oleh lautan. Sedangkan Eurasia adalah kerak benua. Ya, kerak benua. Sementara kalau kita lihat lempeng Australia, ya, dia umumnya adalah kerak samudra. Jadi kalau kita bandingkan yang paling jelas lempeng Pasifik dan lempeng Eurasia, karena lempeng Pasifik itu adalah kerak samudra, maka dia basaltik, mafic batuannya, sedangkan lempeng Eurasia dominasi oleh felsik granitik, ya. Nah, karena lempeng-lempeng tektonik tadi itu aktif ya, saling bergerak satu sama lain, mereka memiliki batas ya. Kalau kita lihat ini ada garis. Ini garis tebal hitam ini adalah batas daripada lempeng-lempeng tektonik. Nah, batas-batas atau pertemuan lempeng itu memiliki banyak tipe ya. Dibagi paling tidak ke dalam 3 mekanisme batas lempeng. Yang pertama adalah batas yang mana kedua lempeng itu saling bergerak mendekati satu sama lain ya. Bertemu, batas pertemuan, dia bertemu, bersatu ya, bersatu. Jadi disebut juga convergent boundary. Nah, pada convergent boundary ini, pada gambar ini kita lihat yang biru ini adalah kerak samudra, sedangkan yang sisi kanan ini adalah kerak benua ya. Jadi kerak samudra ini yang ini, sedangkan kerak benua yang ini. Nah, ketika dia bertemu, saling berhimpit, bergerak, bertemu, saling berhadapan, bertemu, berhimpit, karena kerak samudra lebih keras, lebih padat, jauh lebih tinggi densitinya, maka dia melengkung ke bawah ya. Melengkung ke bawah, menyunsep lah, bahasa gaulnya nyunsep atau mensubduksi, menyunsep di bawah daripada kerak benua ya, subduksi dia. Sementara kerak benua itu melengkung terangkat ya, melengkung terangkat, di mana lengkungannya itu membentuk busur gunung api atau barisan gunung api. Nah, ketika kerak samudra ini melengkung, tentu terjadi perubahan, boleh saya katakan terjadi fraktur, terjadi pelemahan gaya kuat geser,
sehingga fraktur-fraktur atau alur-alur, ya, boleh saya katakan terjadi alur-alur karena terjadi pelemahan pada belengkungannya, itu menjadi jalan bagi magma atau pada lapisan litosfer yang cair atau mungkin juga astenosfer itu berjalan mengalir ke permukaan, ya. Jadi dia temukan banyak alur di daerah litosfer, baik pada kerak benua dan juga pada kerak samudra dan juga pada kerak benua. Dia mengalir keluar, membentuk dapur magma, berkumpul jadi membentuk dapur magma, dan dapur magma ini menjadi sumber bagi erupsi gunung api, ya. Jadi kalau kalian melihat banyak gunung api, contohnya di Pulau Jawa misalnya, ya, di selatan Pulau Jawa, itu kan barisan gunung api, itu terbentuk karena adanya convergent boundary, ya, pertemuan antara kerak samudra, lempeng Australia, dan juga kerak benua, yaitu Eurasia. Jadi kerak samudra mensubduksi Eurasia, pertemuannya ada di selatan Pulau Jawa, ya, selatan Pulau Jawa. Dan hasil daripada ini adalah adanya trench. Trench itu kayak parit dalam sekali. Itu ada di pantai selatan Pulau Jawa. Ada namanya Java Trench. Dan itu pada kerak samudra dan pada kerak benua Eurasia. Itu di Pulau Jawa terbentuk barisan gunung api yang aktif, ya. Termasuk juga Gunung Krakatau, ya, Gunung Merapi, Gunung Bromo, ya. Umumnya gunung-gunung di Jawa juga aktif, ya. Tipe yang lain, jika terjadi convergent boundary, bukan antara kerak samudra dan kerak benua, tetapi kerak benua dan kerak benua, ya. Jadi kerak benua dan kerak benua saling bertemu, satunya mensubduksi, satunya terangkat, melengkung, membentuk gunung, ya, high plateau. Nah, contohnya yaitu kerak benua India bertemu dengan kerak benua Eurasia, di mana pertemuannya menghasilkan gunung-gunung, barisan gunung, tapi bukan gunung api, ya. Barisan gunung yang kita kenal sebagai pegunungan Himalaya, ya. Pegunungan Himalaya. Jadi ini Eurasia, ini anak benua India, ya. Bertemu dia sama-sama kerak benua continental crust bertemu, anak benua India mensubduksi kerak Eurasia, sehingga terjadi barisan pegunungan Himalaya, ya. Dan proses convergen ini berlangsung terus-menerus, dan pegunungan Himalaya ini mengalami pengangkatan, ya. Dia akan bertambah tinggi seiring waktu, ya. Walaupun pertambahan tingginya kecil sekali,
mungkin dalam milimeter, tapi itu menandakan bahwa terjadi proses yang dinamis antara lempeng dan lempeng bumi. Convergent boundary yang lain, kalau kedua-duanya sama-sama kerak samudra, ya. Kerak samudra bertemu dengan kerak samudra, ya. Ya, terjadi juga subduksi, dan pada lengkungan kerak samudra yang terangkat itu menimbulkan gunung-gunung api, tapi gunung apinya berada di laut, ya. Dan juga selain gunung api juga terangkat pulau-pulau kecil, ya, melengkung membentuk, maksud saya melengkung membentuk pulau-pulau kecil. Kemudian selain convergent boundary, ada juga divergent boundary. Ini artinya dia bukan bertemu namun berpisah, ya. Jadi kepada gambar ini kita lihat litosfer atau kerak benua itu saling berpisah satu sama lain, sehingga magma yang terbentuk kerak, ya, terbentuk retakan, terbentuk gap atau celah yang menjadi jalan bagi magma untuk keluar. Ya, ini contohnya banyak kita lihat pada kerak atau lempeng Pasifik, ya. Ya. Jadi ada retakan-retakan yang mana retakan ini menjadi alur bagi magma untuk keluar ke permukaan. Jadi biasanya dia bukan gunung api, jadi magma itu bukan keluar melalui gunung api saja, tapi juga melalui alur dari divergent boundary. Dan kita lihat pada kerak atau lempeng Pasifik, ya, misalnya pada daerah-daerah di Kepulauan Hawaii, ya, itu ada beberapa magma yang keluar. Ya, contoh pada gambar ini misalnya, ya, kita lihat Mid Ocean Ridge, ya. Ya, seperti ini. Jadi ini adalah divergent boundary, ya, saling berpisah dia. Pada Samudra Atlantik juga demikian. Jadi ini terjadi pada kerak samudra yang mana dia saling berpisah satu sama lain, gitu. Beberapa contoh juga misalnya pada East African Rift, ya. East African Rift ini itu bentuk dari divergent boundary, tapi terjadi pada kerak benua, ya. Kalau tadi Ocean Ridge itu pada kerak samudra, tapi kalau contoh East African Rift dia divergent, tapi pada kerak benua. Jadi kalau kita lihat di sini mikroplat, ya. Jadi plat Afrika atau lempeng Afrika itu tersusun juga dari mikroplat, plat yang lebih kecil.
mikroplat Somalia dan plat Nubian itu saling berpisah, dan saling berpisah itu menimbulkan rift, ngarai, ya, ngarai yang dalam, dan ngarai yang dalam ini menjadi alur bagi air yang ada di bagi terbentuknya danau, ya, danau-danau yang besar, yang dalam, sangat dalam, seperti pada danau Victoria, ya, atau Lake Victoria. Nah, kumpulan danau ini merupakan sumber air yang sangat besar, dan air ini akan mengalir ke laut, ya, dari danau ke laut melalui sebuah atau sistem sungai yang kita kenal sebagai sungai Nile, ya, sungai yang terpanjang di dunia. Jadi sungai Nil itu terbentuk diakibatkan oleh pengaliran air dari danau Victoria ke laut Mediterania. Dan danau-danau Victoria ini terbentuk oleh terjadinya divergent boundary, ya. Divergent boundary East African Rift. Ya, jadi seperti itu. Jadi East African ini pula yang menjadi awal dari peradaban manusia, karena dia memiliki sumber air yang begitu besar, ya, ada sungai yang begitu panjang, dan ada daerah yang begitu subur, ya, di muara atau delta Sungai Nil, dan disinilah awal mula peradaban manusia. Jadi Homo sapiens itu muncul di daerah ini, ya, yang kemudian berimigrasi ke benua-benua lainnya, dan peradaban manusia tertua juga berada di daerah ini, ya, di sekitar East African Rift dan di sekitar Sungai Nile, ya, dengan peradaban Mesir kuno, ya. Kemudian bentuk pertemuan lempeng atau batas lempeng yang lain adalah transform boundary. Jadi kalau yang tadi saling bertemu, kemudian ada juga yang saling berpisah. Kalau ini bertemu tapi tidak frontal satu sama lain, tapi dia bergesek atau bergeser satu sama lain. Contohnya pada San Andreas Fault di California, negara bagian California, Amerika. Jadi garis merah ini adalah San Andreas Fault, yang mana mekanisme pertemuannya yaitu terjadinya geser, saling bergeser, ya. Saling bergeser. Ini adalah lempeng Amerika Utara, sedangkan ini adalah lempeng Pasifik. Dia bertemu tapi saling bergeser antara lempeng Amerika Utara dan lempeng Pasifik. Panjang dari San Andreas Fault ini 1.200 km, ya. Dan pada patahan ini kita lihat banyak kota-kota yang kita sangat kenal, ya. Contohnya kota San Francisco, ya, kota San Jose, ya, Fayetteville, Palm Springs, ya,
banyak kota-kota yang besar, dan di dekatnya ada Santa Barbara, Los Angeles. Tapi persis pada patahan itu, ya contohnya adalah San Francisco, dan kita tahu bahwa tahun 1900-an San Francisco pernah mengalami gempa yang sangat besar. Namun ini juga menandakan bahwa walaupun patahan San Andreas ini adalah memiliki potensi gempa yang sangat besar karena dia merupakan transform boundary atau batas pertemuan lempeng, namun tidak memungkiri bahwa manusia tetap membuat peradaban atau pemukiman pada daerah-daerah patahan tersebut, ya. Memang dia memiliki potensi gempa yang sangat besar dan itu terjadi, namun tidak berarti kita menjauhi daerah itu. Ya, dengan teknologi, dengan pengetahuan, kita bisa hidup beradaptasi dengan kondisi geologi yang sebenarnya sangat tidak menguntungkan. Dan kita lihat di Amerika, ya, banyak sekali, malah lebih banyak kota-kota yang berada di patahan. Jadi kalau saya menyinggung tentang Palu, ya Palu juga sama, malah lebih parah di Amerika. Kalau di Palu kan cuma satu kota. Namun tidak berarti bahwa kita harus meninggalkan kota Palu walaupun dia berada di daerah patahan. Ya, kita caranya meningkatkan pemahaman kita tentang patahan itu, mekanismenya, dan mengembangkan teknologi untuk mengadaptasi kondisi tersebut. Intinya di teknologi, ya. Nah, ini contoh San Andreas Fault, ya. Jadi kelihatan bahwa dia ada patahan yang saling bergeser. Ini foto udara San Andreas Fault. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia itu sendiri merupakan batas pertemuan dari lempeng-lempeng besar, ya, seperti lempeng Indo-Australia, ya, kemudian lempeng Eurasia. Ada juga lempeng Filipina, lempeng Pasifik dengan microplate-nya, lempeng kecilnya adalah lempeng Caroline. Nah, karena dia merupakan batas, maka fenomena tektonik pada Indonesia itu sangat kompleks. Misalnya saja pada pertemuan lempeng Australia dengan Eurasia, di mana lempeng Australia, Indo-Australia mensubduksi karena dia kerak samudra, mensubduksi lempeng Eurasia yang merupakan kerak benua, sehingga terjadi Trench, Java Trench, dan juga Sunda Trench, ya, pada kerak samudra. Sementara pada kerak benuanya terjadi pengangkatan atau pelengkungan atau volcano arc, ya, busur barisan gunung api, ya, barisan gunung api. Selain itu, khusus di Sumatera, selain gunung api juga terjadi patahan yang sangat panjang, kalau nggak salah sekitar 700 km, yaitu patahan The Great Sumatran Fault, ya, atau orang juga bisa katakan patahan atau sesar semangko, ya, sesar semangko. Nah, bagaimana halnya di Indonesia Timur? Indonesia Timur ini pertemuan lempeng menghasilkan lengkung Banda, ya. Kemudian terkhusus pada pertemuan lempeng Filipina dan Eurasia,
menimbulkan double subduksi pada Laut Maluku, sehingga kita kenal karena adanya double subduksi pada Sulawesi Utara terdapat barisan gunung api, dan juga pada itu di sisi barat daripada subduksi pertama di Laut Maluku, dan subduksi yang kedua menghasilkan gunung api di daerah Halmahera. Ya. Kemudian pertemuan lempeng Pasifik atau taruhlah Caroline dengan Australia itu terjadi subduksi di laut utara daripada Papua, sehingga terjadi barisan gunung karena keduanya adalah kerak benua, Indo-Australia kerak benua dan juga kerak samudra, keduanya kerak samudra, maka barisan gunung yang terjadi bukanlah gunung api, ya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Dan terjadi juga patahan yang cukup panjang, misalnya saja sesar Sorong, karena adanya pertemuan antara lempeng Caroline dan lempeng Indo-Australia, serta juga lempeng dari lempeng Filipina. Ya. Kemudian karena pergerakan dari 3 lempeng bergerak relatif ke arah Eurasia, sehingga pada Indonesia Tengah itu morfologi pulaunya jauh lebih unik, ya, jauh lebih unik dan lebih kompleks. Misalnya saja Pulau Sulawesi, yang mana pada pulau ini terdapat sesar yang disebut dengan sesar Palu Koro yang paling besar, ya. Jadi dinamika tektonik lempeng yang berada di Indonesia dan di sekitar Indonesia atau kepulauan Indonesia itu sangat dinamis, dan itu sangat mempengaruhi sifat atau behavior daripada tektonik di Indonesia, ya, terkait gempa, terkait volcano, ya, gunung api, terkait tsunami, kalau kita bicara tentang bencana. Namun juga berkahnya adalah sumber alam yang terbentuk dari dinamika ini sangat besar, ya. Sumber alam terkait dengan mineral, bahan tambang, ya, minyak bumi, gas, emas, ya. Berkahnya di situ, energi, ya. Jadi walaupun secara kebencanaan dia memiliki potensi yang sangat tinggi dan aktif, namun sisi positifnya daerah ini memiliki banyak kandungan bahan tambang, mineral yang sangat mahal, dan juga energi. Ya, selain dari sisi keberkahan lainnya karena dia volcano, subur, ya, kesuburan tanahnya dan ketersediaan air sangat tinggi. Ya, berkahnya begitu. Jadi kita hidup pada daerah yang aktif, namun kita selalu bersyukur bahwa daerah ini sangat kaya akan sumber alam dan juga sangat subur. Ya. Ini adalah
foto ketika saya berada di Papua Barat, ya, melakukan survei dari Sorong ke Manokwari melewati sesar Sorong. Jadi kalau kita lihat ini nih, ini adalah zona depresinya. Ini sesar Sorong, ya. Ini gambar ini memperlihatkan kita sesar Sumatera, ya. Itu mulai dari Aceh hingga ke Lampung, ya. Dia nyambung juga dengan Selat Sunda, ya. Panjang sekali, dan ini banyak sekali kota-kota yang terletak dekat dengan sesar Sumatera. Contohnya kota Padang, kota Bengkulu. Ya, apakah kita harus meninggalkan kota Padang dan Bengkulu karena berada di daerah sesar karena gempa? Ya enggak juga gitu, ya. Kita harus paham aja tentang bagaimana hidup beradaptasi dengan dengan sesar yang begitu aktif, ya. Jadi sesar Sumatera ini sangat aktif, ya, karena proses subduksi dari lempeng Indo-Australia ke Eurasia. Subduksi. Ya, banyak peristiwa gempa besar, ya, tapi kita harus mempersiapkan teknologi untuk bisa beradaptasi sebagaimana di Jepang yang sudah mengembangkan teknologi gempa terkait dengan struktur bangunan, struktur jembatan yang tahan gempa. Ini adalah gambar Pulau Sulawesi itu sendiri. Kita berada di Kota Makassar yang relatif cukup jauh dari sesar aktif Palu Koro. Ini Palu Koro, ya. Ada sesar Walanae, tapi sebagian ahli mengatakan dia sudah dorman, tapi kebanyakan ahli mengatakan masih aktif walaupun tidak seaktif sesar Palu Koro. Palu Koro di sini Palu, ya. Ini sesar yang besar, ada juga patahan-patahan kecil, ya. Tapi kalau kita bicara tentang patahan besar, ada sesar Palu Koro, ada sesar Matano, kemudian sesar Lawanopo, ya. Ini adalah kepanjangan dari sesar Sorong, ya. Ada sesar-sesar kecil, sesar Gorontalo, ya. Ini kalau nggak salah sesar Toli-Toli, ya. Nah itu, ya. Megatrust atau subduksi. Ini subduksi. Nah, biasanya kalau subduksi, di mana ada subduksi berarti daerah itu adalah daerah-daerah yang rawan akan tsunami, ya. Karena subduksi itu umumnya dia saling berimpit, tersusun satu sama lain, sehingga kalau dia terjadi gempa umumnya dia gempa sesar normal. Dan kalau sesar normal pada kedalaman di lautan umumnya dengan tingkat gempa di atas 7 misalnya dan dangkal, dan di laut pada mekanisme sesar normal, maka dia bisa membangkitkan tsunami, ya. Ini sesar Palu Koro, Palu. Ini adalah Teluk Palu dari udara. Saya rasa demikian, ya. Jadi tektonik lempeng, pada kesimpulannya tektonik lempeng itu sangat terkait dengan kita orang-orang di teknik sipil. Kenapa? Karena
kita harus bisa memahami tektonik lempeng dan konsekuensinya, baik terbentuknya sesar, fault, atau truss atau megatruss subduksi, yang mana kalau di Indonesia itu sangat mempengaruhi perilaku kegempaan di Kepulauan Indonesia. Olehnya itu, perencanaan dan pembangunan struktur keteknik sipilan dan juga infrastruktur harus bisa dilakukan dengan mengakomodasi situasi tektonik lempeng yang ada di Indonesia, ya, dengan mengakomodasi perilaku kegempaan. Bagaimana cara mengakomodasinya? Ya tentu harus bisa membuat atau merencanakan struktur dan infrastruktur yang tahan gempa, ya, pada skala maksimum yang diprediksikan akan terjadi. Selain itu, juga harus bisa merencanakan dan membangun struktur dan infrastruktur yang tahan terhadap tsunami dan juga likuifaksi. Ya. Saya rasa demikian untuk kuliah kita pada hari ini, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.